Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-11. Kita masih belajar dari bagian firman Tuhan ini. Saya ingin mendorong kita semua untuk mengalami janji Tuhan, mujizat dan keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita cuma hanya tahu kata firman Tuhan ada mujizat, ada keajaiban Tuhan, tapi kita tidak mengalaminya. Saudara-saudara, firman Tuhan akan mendorong kita supaya kita bukan hanya tahu, tetapi kita mengalaminya. Caranya seperti apa? Mari kita membaca kembali dalam Yosua pasal 23 ayat 11. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sekali lagi, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Katakan amin. Saudara, ini adalah penegasan dalam pidato terakhir daripada Yosua kepada seluruh bangsa Israel menjelang kematiannya. Yosua mengingatkan kembali bagaimana dengan tangan yang kuat Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan mengalami begitu banyak mujizat yang diadakan Tuhan selama perjalanan mereka. Sehingga mereka boleh tiba di tanah Kanaan, menikmati semua apa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dilakukan Tuhan. Semua digenapkan oleh Tuhan. Ya, itu kata firman Tuhan. Dan karena itu kemudian Yosua mendorong bangsa Israel untuk tetap tekun di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, berpaut kepada Tuhan. Yang dia simpulkan kemudian dalam ayat 11 ini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, untuk tetap dapat menikmati setiap janji Tuhan yang luar biasa itu, Yosua katakan bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan demi nyawamu, demi hidupmu, demi keselamatanmu, bertekunlah mengasihi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya sebagai gembala, bukan kepentingan siapa-siapa, kepentinganmu sendiri, nyawamu. Itu kata firman Allah. Nah saudara-saudara,
Lalu apa yang menjadi implementasi daripada mengasihi Tuhan sehingga kita dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan? Kita kembali melihat dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini implementasi dari mengasihi Tuhan, yaitu menuruti, melakukan setiap firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar tahu. Tetapi di sini Yesus tegaskan, siapa yang mengasihi aku, mengasihi Tuhan, adalah dia yang menuruti firman-Ku. Saudara-saudara, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 di sana ada jaminan bahwa karena engkau sudah menuruti firman-Ku, maka aku pun akan melindungi engkau dari segala pencobaan yang akan datang ke atas muka bumi ini. Saudara-saudara sekalian, jadi kita melihat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang dalam kitab Yosua dikatakan demi nyawamu. Tetapi bukan hanya sekedar berkata mengasihi Tuhan. Mengucapkan untuk mengasihi sangatlah mudah. Tetapi implementasinya apa? Melakukan, menuruti dan melakukan firman Tuhan. Dan ada sesuatu yang luar biasa yang Yesus katakan di sana. Bapa-Ku akan mengasihinya, aku pun akan mengasihinya. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Itulah yang kemudian dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Jikalau Allah di pihak kita, kalau dia berdiam di dalam kita. Tetapi kepada siapa? Oh, yang sungguh-sungguh bertekun mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh menuruti dan melakukan firman Tuhan. Kami akan datang dan diam bersama dengan dia. Itulah yang dikatakan, jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Saudara-saudara, ada suatu jaminan yang luar biasa yang dijanjikan firman Tuhan bagi kita semua. Dikatakan dalam hal menuruti firman Allah. Mengapa kita harus menuruti firman Allah? Kalau tadi mengasihi Tuhan demi nyawamu, maka kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-32, Ulangan 32 ayat 46 dan ayat 47. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini, yaitu firman Tuhan ini, bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Haleluya. Menuruti dan melakukan firman Tuhan, itulah hidupmu. Artinya sebenarnya kita yang hidup di akhir zaman ini dengan segala bentuk gejolak dunia dalam seluruh aspek kehidupan manusia, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, saudara. Karena dengan melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan itulah hidupmu. Tidak ada alasan untuk kita mengkhawatirkan hidup kita di akhir zaman ini. Ya. Karena dengan melakukan dengan setia, Tuhan katakan itulah hidupmu. Firman Tuhan ini bukan hampa. Begitu banyak orang Kristen mengabaikan firman Tuhan begitu saja.
Sudah tidak tertarik lagi dengan firman Tuhan. Pergi ibadah buang-buang waktu percuma. Saudara-saudara sekalian, tapi Alkitab peringatkan kita pagi hari ini. Itu bukan perkataan hampa bagimu. Tetapi itulah hidupmu. Dan itulah umur panjangmu. Saya percaya kita semua di sini mau umur panjang, bukan? Ya. Saya masih mau hidup sampai Tuhan datang kalau boleh. Ya. Kalau boleh. Ya. Kita semua mau umur panjang. Oh, banyak cara yang ditawarkan dunia untuk umur panjang, saudara. Ya. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab yang bisa memberi umur panjang hanyalah Tuhan. Karena hidup ini Tuhan punya. Nah, saudara-saudara, jadi kalau mengasihi Tuhan dikatakan demi nyawamu, implementasinya dalam menuruti firman Tuhan, maka menuruti firman Tuhan adalah hidupmu. Kita boleh jungkir balik berusaha mencari untuk kebutuhan hidup ini. Tapi kalau kita abaikan firman Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan menemukan hidup yang sesungguhnya. Amsal katakan, barang siapa meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Dan banyak bukti dalam firman Allah, mereka yang abaikan firman Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang dengar firman Tuhan, tetapi kalau boleh yang sedap didengar. Ada lucu-lucunya, bisa bikin kita menangis. Nah, itu dia. Ya. Oh, bukan sekedar itu, saudara. Mari kita lihat. Jadi melakukan firman Tuhan, itulah hidupmu dan lanjut umurmu. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah melihat beberapa contoh sebelumnya. Ya. Bagaimana mereka melakukan firman Tuhan, mengasihi dan melakukan firman Tuhan. Itu sama dengan kita membuka pintu gerbang mujizat daripada Tuhan. Kita sudah lihat contoh tentang janda Sarfat. Ya. Dia harus melakukan sesuatu yang sangat bertentangan secara akal manusia. Ya. Elia katakan, buatlah roti itu bagiku, baru kemudian bagi engkau. Dia tentu berpikir, satu kali bikin sudah habis, lalu kau suruh saya bikin untuk saya dan anak saya. Kalau dia ikuti akalnya, pikirannya. Tetapi kemudian Elia katakan, jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Kalau engkau buat untuk aku lebih dahulu, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan berkurang, sampai Tuhan memberkati negeri ini. Saudara, dia lakukan. Dengan iman dia lakukan. Dan maka terpelihara mereka. Tuhan sanggup pelihara hamba Tuhan itu. Nabi Elia itu Tuhan sanggup pelihara. Sebelum dia ke Sarfat, Tuhan sudah pelihara dia. Di dekat sungai Kerit. Dengan mengutus burung gagak membawa daging dan roti kepada Elia. Tuhan sanggup pelihara dia. Tetapi Tuhan juga mau menghidupkan janda dan anaknya. Melalui siapa? Elia. Dengan apa? Firman Tuhan. Saudara, mujizat itu jangan dicari di mana-mana. Mujizat itu bukan nanti ada kalau ada KKR di lapangan Polda. Tidak. Oh, ada mujizat itu jadi akan ada muncul dengan munculnya organisasi-organisasi gereja yang baru. Tidak. Mujizat itu ada di dalam kita. Katakan amin. Ketika engkau bertekun mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau sedang membuka pintu mujizat daripada Tuhan. Perempuan Sunem yang melayani Elisa. Saudara-saudara, dengan melayani hamba Tuhan itu, dia sedang membuka pintu mujizat. Ya. Suami istri ini sudah tua, tidak punya anak. Tapi dengan mereka melayani, memfasilitasi perjalanan daripada hamba Tuhan ini. Saudara, pintu mujizat terbuka. Mereka boleh mempunyai keturunan. Dan kemudian ada mujizat lagi. Anak itu mati, dihidupkan lagi. Ya. Mujizat demi mujizat terjadi. Ketika apa? Kita mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak usah cari itu mujizat di mana-mana. Mujizat itu mengikuti kita.
Saudara-saudara, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku dan menuruti firman-Ku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, akan diberikan kepadamu. Minta apa saja, termasuk mujizat. Itu ada pada kita. Tidak usah pergi cari di mana-mana, saudara. Ada pada kita. Yaitu kita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Menuruti apa kata firman Tuhan. Bukan menuruti apa kata orang. Bukan menuruti apa kesaksian orang tentang si A, si B. Bukan. Tapi lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat contoh berikut ini. Daniel pasal 3. Kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Cerita yang sudah berulang kali kita dengar. Tetapi firman Tuhan itu hidup adanya. Yang memberi kita selalu motivasi untuk hidup melakukan firman Tuhan. Daniel 3 mulai ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ya. Cerita ini sudah kita paham sekali. Dalam satu acara besar pengresmian patung Nebukadnezar yang ada di Lembadura, saudara-saudara, patung yang terbuat dari emas menjadi kebanggaan dari seorang raja besar Nebukadnezar. Dan acara itu adalah untuk memuja patung itu, untuk menyembah patung itu. Saudara-saudara, dan aturan itu disertai dengan sanksi. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dibuang ke dalam dapur api yang menyalanya. Dari semua pejabat-pejabat tinggi yang harus berkumpul di Lembah Dura, ada 3 orang Yahudi di sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, ketika isyarat itu diberikan melalui bunyi-bunyian musik. Jadi dunia juga punya musik. Ya, punya musik. Yang seringkali ditiru oleh musik gereja. Jangan. Kita punya gaya sendiri. Ya. Tetapi 3 orang ini tetap tegak dan tidak sujud menyembah patung. Saudara-saudara sekalian, walaupun dia tahu resikonya apa, dia tahu. Mereka 3 tahu resikonya nanti apa. Lalu apa alasan mereka untuk tidak sujud menyembah? Resikonya yang akan dialamikan sudah jelas. Akan dibuang ke dalam dapur api. Bukan cuma kehilangan jabatan, kehilangan nyawa. Tetapi kenapa mereka mau mempertaruhkan itu? Mari saudara, mereka punya alasan. Yang pertama kita lihat. Dalam kitab Ulangan pasal 6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya. Ini hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Yang dikatakan dalam pasal yang sama, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, keturunanmu. Jadi 3 orang Yahudi ini yang diangkut dari Yerusalem oleh Nebukadnezar itu, mereka paham firman Tuhan ini. Karena diajarkan turun-temurun. Saya tidak tahu, bapak-bapak, ibu-ibu di sini masih ajar firman Tuhan untuk anak-anak.
Saudara, tapi seringkali apa yang mau diajarkan? Karena di sini dikatakan dalam ayat 4, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus ada dalam hatimu. Banyak orang tua yang hatinya tidak punya firman Tuhan. Ya. Yang ada dalam hatimu ajarkan kepada anak-anakmu. Haleluya. Saudara, mereka paham firman Tuhan ini. Ini alasan yang pertama, kenapa tidak sujud menyembah patung itu. Mereka mengasihi Tuhan Allahnya. Walaupun harus mengorbankan dirinya, mereka mengasihi Tuhan Allahnya. Dan mereka taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Keluaran pasal 20. Mulai ayat 3 sampai ayat 5. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi dan di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ketiga orang Yahudi ini paham firman Tuhan. Dan sekarang mereka harus buktikan bahwa mereka menuruti apa kata firman Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa mereka tidak tahu risikonya? Oh, tahu. Mereka pejabat-pejabat tinggi. Tahu. Tetapi iman mereka sudah siap untuk menghadapi situasi dan kondisi apapun. Yang saya ingin katakan kepada kita semua, saudara-saudara, mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, menuruti dan melakukan firman Allah karena mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan akan dilakukan dengan iman. Ini prosesnya, urutannya seperti itu. Jadi melakukan firman Tuhan itu dasarnya apa? Mengasihi Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu bukan dengan mengharapkan imbalan. Ya. Petrus pernah bertanya kepada Yesus. Mungkin sudah sekitar 2 atau 3 tahun mereka menjadi murid Yesus. Diberi pangkat lagi, beri gelar lagi, rasul-rasul. Ya. Akhirnya Petrus memberanikan diri, tanya kepada Yesus, Guru, kami sudah sekian lama jadi muridmu, kami sudah meninggalkan segalanya. Pekerjaan, keluarga, siang malam kami dengan engkau. Tapi selama ini belum pernah singgung tentang daftar gaji. Ya. Ya. Terserahlah mau kasih berapa. Saudara, Yesus bilang apa? Berbahagialah dia, saudara, yang karena aku meninggalkan segalanya. Dan dia akan memperoleh 100 kali ganda. Sekarang ini juga. Di akhir perikop itu, Yesus katakan apa? Barang siapa terdahulu akan terkemudian. Siapa yang kemudian terkemudian itu? Mereka yang tanya upah. Yang tanya imbalan. Kalau saya lakukan firman Tuhan, saya dapat apa? Kalau saya harus berkorban, kembaliannya berapa? Kalau saya harus bawa milik Tuhan, imbalannya apa? Keliru, saudara. Justru orang-orang seperti itu Yesus katakan akan terkemudian, akan terkebelakang. Imannya terkebelakang. Ya. Tapi mari kita lakukan firman Tuhan. Karena mengasihi Tuhan. Ya. Kita tidak akan pernah dapat membalas kasih Tuhan. Ya.
Tanpa kasih Tuhan, saudara dan saya sudah pasti neraka. Binasa. Sebab upah dosa adalah maut. Itu sudah bagian yang pasti bagi setiap manusia. Tetapi kemudian itu di-counter oleh firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Atas dasar kasih. Saudara-saudara, tidak usah mimpi memperoleh dunia ini. Yang menjadi kepentingan kita, selamat masuk sorga. Katakan amin. Itu tujuan kita. Dunia ini hanya dilewati. Seperti padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel. Seringkali di sana banyak susah. Tapi padang gurun bukan tujuan. Padang gurun hanya proses yang dilewati. Katakan amin. Banyak susah yang mungkin saudara dan saya lewati, alami di dunia ini. Itu sudah bagian dari kehidupan kita selama di dunia. Tetapi dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah sorga. Karena kita ditetapkan sebagai apa? Warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi dengan ketiga pemuda Yahudi itu? Mereka ditarik menghadap Nebukadnezar. Alkitab bilang dengan begitu marah, raja ini merasa terhina, melanggar aturannya, perintahnya, sehingga seolah-olah upacara itu tidak ada artinya apa-apa, gagal total, diperhadapkan. Tapi Nebukadnezar masih coba kompromi. Saudara, dunia ini paling suka kompromi untuk menghancurkan iman kita. Apa kamu bersedia untuk sujud menyembah kalau kita ulang kembali dari awal? Waduh. Untuk ketiga pemuda ini, itu upacara akan diulang kembali. Luar biasa bukan? Mereka bilang, Tuanku, tidak ada guna kita bersoal jawab. Apa jawaban daripada ketiga pemuda itu? Dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Siap menanggung segala bentuk risiko. Demi apa? Mengasihi Tuhan. Demi apa? Melakukan firman Tuhan. Itu saja yang ada pada mereka. Mereka tidak berusaha cari dan minta jabatan kepada Nebukadnezar sehingga mereka menjadi pejabat, tidak. Tuhan yang mengadakan itu. Saudara-saudara, mereka begitu mantap dengan imannya. Menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Mereka sudah siap mengasihi Tuhan. Ini bukan lagi cari imbalan. Mereka bilang, oh Tuhan yang kami puja, yang kami sembah, sanggup melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, Tuanku harus tahu, tetap kami tidak akan menyembah. Mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, harga mati. Haleluya. Tidak ada kompromi di sana. Harga mati. Lalu apa kemudian mereka kehilangan? Tidak. Sama sekali tidak. Saudara, melalui tiga pemuda anak Allah, anak Tuhan ini. Tujuan dari setiap mujizat yang Tuhan adakan bagi kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat itu dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar,
Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan ia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Tujuan mujizat itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang pernah berpikir bahwa raja besar, raja kafir, raja Babel itu akan memuji Tuhan, akan mengakui kebesaran Tuhan, kecuali melalui 3 pemuda Yahudi yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Bukan siapa-siapa yang dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan. Ya. Bahkan kemudian dalam ayat selanjutnya, Nebukadnezar buat selebaran sebagai kesaksian tentang Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seolah-olah melalui selebaran itu, traktat itu, semua orang di Babel harus mengenal Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Saudara-saudara sekalian, tujuan dari setiap mujizat adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kepujian nama Tuhan. Untuk kemasyhuran nama Tuhan. Sama dengan apa yang Daud katakan ketika dia menghadapi Goliat. Aku akan mengalahkan engkau. Supaya seluruh dunia tahu di Israel ada Allah. Bukan di Israel ada Daud. Siapa itu Daud? Dia cuma alat di dalam tangan Tuhan. Tapi supaya seluruh dunia tahu di Israel ada Allah. Haleluya. Terakhir, apakah mereka lalu kehilangan? Tidak. Ayat yang ke-30 Daniel pasal 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jangan pernah takut kehilangan apapun. Ketika engkau harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, jangan pernah takut kehilangan. Waktu mereka diperhadapkan untuk dihukum itu, mereka orang-orang pejabat yang diangkat oleh Nebukadnezar. Tapi setelah peristiwa itu, mereka diangkat lebih tinggi lagi. Haleluya. Yang mengendalikan dunia ini adalah Tuhan Allah di sorga, bukan manusia. Tuhan Yesus memberkati.